Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sahabat-sahabat kami Sanui, selamat sore ayyuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang haji ya, hakikat haji berdasarkan Al-Quran. Melanjutkan pertemuan sebelumnya ya, kita akan mulai mencoba untuk memaknai nama tempat yang terlibat ya, nama-nama tempat yang terlibat dalam prosesi haji. Yang pertama ada yang disebut dengan Makkah. Makkah. Makkah itu dari akar kata makaka, artinya sumsum tulang. Sumsum tulang. Artinya adalah bahwa belajar belajar tentang esensi hidup itu harus sampai ke intisari, harus sampai ke sumsum tulangnya gitu ya. Nah, itu ada di surat 4824. Surat 48 ayatnya 24. Ntar kita baca dulu ayatnya. Di situ ada kata Makkah ya. Qurannya belum keluar ya, bentar. Ini internetnya nggak stabil ini. Cek, cek. Suara saya masih terdengar jelas ya, Bu ya? Halo, cek, cek. Halo, Ibu. Ayatnya udah muncul Masih Pak. belum, Bu? Ibu, Belum. Qurannya udah muncul belum? Belum? Lagi muter-muter. Nah, udah Oke, baru baru Al-Fatihah. baru nongol 4824. Ya, ya Ya, silakan, Bu. keluar. Siapa baca? Saya baca ya. Ya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fat ayat, dan dialah yang menahan tangga dari hantam dari pembinasaan di tengah Mekah. Memenangkan kamu sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. ini ada Itu kata-kata Pak. kata sini ya. Ini kata Makkah juga Arabnya memang Makkah ya. Ini suara saya kedengar jelas nggak, Bu? Putus-putus nggak? Jelas, jelas. Enggak, Eh, enggak. nah tadi Itu, suara ibu tadi putus-putus ke sini soalnya. Halo, oh halo. gitu. Heeh. Yang lain gimana? Yang lain, Putus. Pak Ip juga tadi sama saya putus-putus. Ah, tuh gitu. oh, kalau di saya jelas. Mm-mm. Oke, kita lanjut. Mm-mm. Ini tentang Makkah dulu ya. Mm. Wa huwa alladzi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bibatni Makkata. Makkah. Udah masuk. Udah masuk, Pak. Nah, itu udah ada. Ajendra, Ajendra, Ya, baik. Cek, ulangi, Bu. ya. Ah, Heeh. oke. Ini Ya. sinyalnya yang kurang stabil, ada hujan lagi, berisik. Oh, iya, iya. Ulang bacanya atau? Ya, nggak apa-apa. Ini kan pertama kita lagi cerita Mekah ya. Ya, Lagi cerita Mekah. Ini kata-kata Makkah di ayat ini ada. ada. Dan dialah yang menahan tangan mereka
dari kamu dan tangan kamu dari mereka di tengah kota Mekah. Makkah. Nah, Mekah. Mm-mm. Makata itu artinya intisarinya, pusatnya, Bu. Mm-mm. Pusatnya atau kotanya kalau diibaratkan itu. Ya, kalau dalam diri kita itu sumsum tulangnya atau intisarinya apa gitu. Ya. Ini tentang Mekah. Ada lagi Madinah. Yang kedua di dalam prosesi haji itu ada Madinah. Biasanya orang yang berangkat duluan ke Madinah dulu kan. Ya. Orang yang terakhir langsung ke Mekah, nanti terakhir ke Madinah. Madinah itu dari kata madana artinya budaya Hmm. atau tempat orang yang berpikir modern, madani gitu. Jadi Madinah itu kota yang berbudaya gitu atau madani atau moderat bahasanya. Hmm. Di Quran itu ada sekitar 14 ayat tentang Madinah. Hmm. Sekitar 14 ayat ya. Misalnya kita lihat di surat 9 101. Baca, Pak. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 101. Di antara orang-orang Arab Badawi yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan ini apa? ada kata Madinah ya. Iya, akan Di dikembalikan. antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang munafik. Berarti di Mekah. Di Mekah juga ada orang munafik. Dan juga di antara penduduk Madinah. Madinah itu kan artinya berbudaya, artinya moderat. Nah, di tengah-tengah orang yang berbudaya pun, di tengah orang-orang yang berpikir moderat pun, ada orang munafik gitu. Karena Madinah secara secara harfiah artinya madani. Madani itu kota yang berbudaya gitu, atau kota yang berpikir moderat gitu. Nah, di tengah orang-orang yang berpikir moderat ada juga yang munafik gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada tempat namanya mikot. Mikot ya. Mikot itu artinya momentum. Momentum atau waktu. Ya momentum juga ya. Ya. Waktu yang penting gitu. Momentum yang penting awal penemuan ilmiah gitu sebelum dihajikan. Makanya istilahnya berangkat haji itu dari mikot. Berangkat haji dari mikot menggunakan pakaian ihram yang belum dijahit. Ya maknanya apa? Maknanya adalah waktu atau tempat keberangkatan haji atau momentum keberangkatan haji itu yaitu membawa hasil riset ilmiah dari berbagai disiplin ilmu yang ditemukan di dalam Al-Quran yang belum dikukuhkan. Sifatnya masih dalam bentuk draft, belum dijahit namanya. Jadi masih draft yang masih perlu dikritisi atau dikoreksi gitu, ketika di Arafah. Makanya mikot dikatakan di batas kota. Artinya menandakan bahwa peserta haji adalah seluruh manusia sebagai peneliti dari seluruh dunia gitu. Jadi datang ke situ. Ada lagi Muzdalifah kan? Muzdalifah. Nah, Muzdalifah dari kata Zalifah artinya melakukan pendekatan. Nah, pendekatannya bisa pendekatan bisa tiga. Bisa pendekatan ilmu pengetahuan, bisa pendekatan wahyu Quran, bisa pendekatan jurnal ilmiah. Pendekatan jurnal ilmiah itu apa artinya? Metodologi juga bisa ya. Ya, itu Muzdalifah. Kita lihat ayatnya
39 ayat 3. Zulfa Muzdalifah. Arti kata Zulfa. Mana Zulfa nih? Di sini ada kata-kata liyuqarribuna ilallahi zulfa. Zulfa diartikan mendekatkan. Mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sedekat-dekatnya. Jadi Muzdalifah itu artinya pendekatan gitu. Pendekatan atau metodologi ilmiahnya apa? Ada Mina. Mina ya. Mina itu dari kata manana. Manana artinya anugerah. Dalam bahasa Arab artinya pelabuhan atau tempat berlabuh. Ya, berarti Mina adalah pemberian yang diberikan karena prinsip iman. Jadi orang-orang yang melakukan penelitian, riset ilmiah bakal diberikan informasi petunjuk sebagai anugerah. Kalau dia berhasil dalam riset ilmiahnya, dapat anugerah berupa namanya apa? Kayak Nobel gitu ya. Kayak piala Nobel gitu ya. Kemudian ada lagi tempat yang dikeramatkan, ada Hijir Ismail. Hijir Ismail, batu Ismail, artinya menampung semua informasi. Menampung semua informasi. Multajam, sesuatu yang diharuskan gitu. Mesti. Makom Ibrahim artinya tempat pijakan berpikir logik. Raudhah artinya taman. Taman surga gitu. Nah, Arafah. Arafah itu artinya mengerti, memahami gitu. Wukuf di Arafah berarti berhenti ketika kita mengerti, memahami. Berhenti ketika kita mengerti gitu. Nah, ada lagi Ka'bah kan. Ka'bah itu dari kata Ka'bah. Ka'bah. Ka'bah itu artinya kubus secara bahasa. Kubus Ka'bun. Nah, Ka'bun itu wujudnya bentuknya kotak. Itu sebagai simbol atau lambang kesempurnaan. Nah, kesempurnaan itu adalah simbol dari Al-Quran. Gitu. Kemudian ada Hajar Aswad, batu hitam. Maknanya hambatan yang masih gelap. Hambatan yang masih gelap. Bahwa ada sebuah rahasia hitam yang belum terbongkar di pojok Ka'bah gitu. Di pojok-pojok wahyu Al-Quran. Nah, kemudian ada konsep. Nah, sekarang kita masuk ke konsep aktivitasnya ya. Nah, di dalam kegiatan ritual haji itu diawali dengan ihram. Ihram ya. Nah, ihram arti secara bahasanya adalah penting. Ya, penting. Ihram secara terminologi artinya menghormati. Menghormati, mensucikan, menjaga kehormatan bulan-bulan haram. Gitu. Nah, di dalam Quran, konteks ihram atau hurum itu adalah sesuatu yang penting artinya. Ya, ihram itu kan kata benda jadian, isimnya isim masdar dalam bahasa Arab. Merujuk kepada sebuah aktivitas di waktu hurum, di musim hurum gitu. Nah, jika kita mengerjakan aktivitas dalam rangka mengerjakan sholat misalnya, maka aktivitas itu disebut iqamus sholat. Iqamus sholat atau menegakkan sholat. Nah, ihram itu ketika orang atau ditandai dengan memakai pakaian yang belum dijahit. Artinya, haji dimulai dengan membawa bahan atau hasil riset tapi belum dikukuhkan gitu secara konsep ya. Itu ihram. Kemudian ada tawaf. Ada tawaf. Tawaf itu dari kata tawafa artinya mengelilingi atau memutar-mutari.
Dan yang diputarinya adalah Ka'bah. Karena Ka'bah lambang kesempurnaan, kesempurnaan itu adalah Quran, ya maka orang-orang yang berhaji harus memutari, mengelilingi, mengulik, meneliti isi kandungan Quran gitu. Sampai 7 putaran. Nah, sampai akhirnya harus bisa mencium Hajar Aswad. Harus sampai bisa mencium rahasia yang masih gelap sebelumnya gitu. Ya, jadi kalau sekali putaran belum kecium gitu. Kemudian ada sa'i. Sa'i dari Sofa ke Marwa. Sa'i dari Sofa ke Marwa. Sa'i artinya bergegas atau berusaha dengan keras untuk mendapatkan sumber kehidupan gitu. Ya, jadi sa'i dari Sofa ke Marwa artinya bergegas, bekerja keras untuk bisa mendapatkan sumber kehidupan. Sofa artinya jernih, bersih, bening, cerah gitu. Sa'i dari sofa berarti bekerja keras atau bergegas, tapi mesti berangkat dari hati yang jernih, dari pikiran yang cerah gitu, yang terang artinya. Sampai ke marwa. Marwa dari kata dasar marowa artinya sengaja, berhati-hati gitu. Maknanya adalah semangat yang menyala-nyala untuk mendapatkan esensi agama. Makanya setelah mendapatkan air kita berkata zam-zam, zam-zam. Zam-zam itu artinya dikumpulkan. Semua informasi dikumpulkan menjadi bahan, menjadi referensi gitu. Ada jumroh. Jumroh artinya menyingkirkan, menjauhkan, atau melemparkan. Nah, apa yang dilempar? Yang dilempar adalah keraguan. Lemparkan segala macam keraguan, menyingkirkan keraguan gitu. Yang dilemparnya 3 kali. Jumroh ula gitu. Jumroh ula berarti itu bapak. Jumroh wusto itu adalah ibu. Jumroh akobah artinya itu anak. Jadi hilangkan keraguan yang lalu, hilangkan keraguan sekarang, hilangkan keraguan yang akan datang gitu. Maksudnya gini, jadi salah satu fungsi atau tujuan melakukan riset ilmiah adalah menghilangkan keraguan gitu. Baik keraguan yang pernah terjadi di masa lalu, keraguan yang sekarang maupun keraguan yang akan datang gitu. Nah, baru kemudian ada tahalul. Setelah selesai semuanya, ada tahalul. Tahalul artinya terurai. Terurai, terpecahkan. Jadi semua rahasia sudah terpecahkan. Namanya tahalul gitu. Itu secara konsep ya. Nah, sekarang kita coba buka makna hakikat dari prosesi haji. Ya, makna hakikat dari prosesi haji. Nah, kita akan urai lagi kembali ya. Jadi gini, bahwa haji secara konsep ya, haji secara konsep adalah proses untuk menyampaikan atau mengemukakan ide, gagasan, pemikiran dengan argumentasi atau alasan yang kuat. Ya, serupa dengan disertasi ilmiah sebagai hasil pengamatan dan penelitian makna kandungan Al-Quran selama musim haji. Nah, pengamatan itu diawali
diawali mulai awal Ramadan gitu. Jadi awal Ramadan orang sudah mulai melakukan penelitian, makanya puasa. Puasa tidak bicara dengan manusia. Kenapa? Karena dia ada di lab misalnya. Dia ada di ruangan sedang riset ilmiah gitu, sedang menulis gitu ya. Nah, dalam prosesi haji tersebut sangat memungkinkan terjadinya perdebatan. Ketika orang sudah menyampaikan argumen kan sangat memungkinkan ada perdebatan. Ada penyanggahan gitu. Bahkan mungkin saja terjadi saling bantah membantah gitu. Bahkan bisa terjadi pertengkaran, Bu. Nah, disitulah justru terlihat siapa orang yang sudah dewasa dan teruji kecerdasannya dalam membuat sebuah argumentasi. Ya, emosional apa kalem nih jawabnya gitu kan, mulai tenang gitu. Nah, para calon haji tadi, orang-orang yang mengemukakan ide, mulai pengamatannya atau penelitiannya sejak awal Ramadan. Nah, hasil penelitian di Ramadan dibuat penegakan hipotesa. Namanya Syawal, gitu ya. Nah, kemudian dibuat kaidah hipotesa namanya Zulqodah namanya. Nah, setelah dibuat kaidah baru apa namanya dikemukakan, menyampaikan ide gagasan dengan alasan yang kuat. Namanya dihujahkan atau Sorry. dihajikan gitu. Dihajikan di bulan Zulhijjah. Nah, antara proses penelitian sampai bisa dihujahkan, nah itu selama masa 4 bulan. Nah, 4 bulan itu adalah disebut dengan arbaatun hurum. 4 bulan penting. Penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dan itu yang kemudian disebut sebagai dinul qayyim atau agama yang lurus gitu. Itulah agama yang lurus. Nah, kemudian eh, apa namanya? Ada waktu untuk atau kapan waktu untuk mengemukakan atau mempresentasikan atau menghujahkan hasil penelitiannya. Pertama, bisa menghujahkan hasil penelitiannya setiap Jumat. Makanya ada namanya Jumatan. Nah, Jumatan itu orang-orang kumpul untuk menyimak, untuk mendengarkan hasil penelitian yang didapatkan selama bulan Ramadan. Kalau dalam kalau setahun itu 12 bulan, ya Bu ya. Setahun kan 12 bulan. 1 bulan 4 pekan rata-rata. Berarti 1 bulan ada 4 Jumatan kan? Ya. 4 Jumatan berarti 1 bulan 4 kali presentasi dalam durasi yang pendek ya. Hanya menyampaikan poin tersatu-satu aja. Katakanlah 1 Jumatan 1 poin. Misalnya gini, kita ingin menyampaikan ide gagasan tentang haji kan. Jumat pertama menyampaikan arti haji. Jumat kedua urutannya haji, makna haji, dan terus gitu Bu. Kalau sebulan 4 kali, berarti dalam, kan gini, 12, berarti 4 kali 12. 8. Itu kan berapa Bu? 4 8. kali, 48. 48 kali menyampaikan kan? Dipotong bulan haji. Nah, karena bulan haji itu kan panjang, presentasinya sangat lama gitu. Jadi dari sekian, dari 48 diambillah katakanlah 4. Yang empatnya kan 4 bulan itu kalau 4 bulan penting 4 kali 4 berarti 16 kan? Nah, yang 4 bulannya kan untuk presentasi haji secara besar-besaran. Sementara presentasi yang pendeknya kan di tiap Jumat, 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 Jumat. Nah, kumpulan dari presentasi tiap Jumat itu tadi nanti dikumpulin jadi sebuah tulisan yang lengkap gitu.
Nah, itu yang kemudian dihujahkan pada musim haji gitu. Jadi konsepnya sih kira-kira begitu. Cuman ini kan masih masih ide ya, gagasan. Nah, sekarang kalau orang yang aneh kan gini, kok perempuan nggak ikut Jumatan ya gitu. Iya, Ya, Bu ya. Jadi tidak ikut menyimak, tidak ikut menyimak gitu. iya, Dan tidak bisa menyampaikan hasil risetnya gitu. iya. Kalau Jumatan dalam arti yang ritual sekarang kan gitu. Hmm. Nah gitu. Nah selama prosesi haji itu nggak boleh rofas. Rofas tuh nggak boleh bicara ngawur, tidak boleh bicara jorok gitu ya. Nggak boleh fusuk. Jadi tidak boleh bicara di luar konteks gitu. Namanya fusuk. Tidak boleh jidal, tidak boleh debat kusir gitu. Menang-menangan enggak. Ya gitu. Nah sekarang coba kita lanjutin penjelasan konsep dan makna haji berikutnya. Jadi gini, konsepnya ketika seseorang sudah ketika seseorang melaksanakan saum, saum kan, di bulan Ramadan. Makanya ketika datang bulan Ramadan, dianjurkan kita saum. Nah, maka orang tersebut akan menjadi takwa. Jadi dengan puasa, orang akan menjadi takwa. Ini urut-urutnya ya, urut-urutnya. Prosesi haji itu diawali dari Ramadan. Surat 2183. Surat 2. Nah, ini rada-rada ini. 2183 bentar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. puasa agar kamu Takwa. bertakwa. Jadi salah satu sebab orang itu takwa setelah dia melakukan Puasa. saum kan? Nah, terus berapa lama saumnya? Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Terus? barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terus sampai 187 nanti bacanya ya. Ya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, satu lagi. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam.
Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ya, ini kalau diringkas, jika diringkas gini ceritanya. Jadi ketika seseorang melaksanakan saum di bulan Ramadan, maka orang tersebut akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu pendomannya adalah Quran. Kenapa? Karena orang itu akan belajar Quran selama Ramadan, selama dia saum kan? Ya. Karena selama saum dia harus menggali isi kandungan Quran. Orang bertakwa itu petunjuknya adalah Quran. Makanya orang yang berpuasa akan bertakwa karena dia akan belajar Quran untuk mencari petunjuk dari Quran, mencari penjelasan segala sesuatu dari Quran. Sehingga antara benang hitam dan benang putih menjadi jelas gitu. Ini ada kalimat apa? Hingga makan, minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Makan itu artinya cernalah. Cernalah, seraplah informasi-informasi yang sudah didapatkan hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Maksudnya jelas mana benar, mana salah. Berupa penemuan atau karya tulis ilmiah. Nah, itulah yang harus segera dihujahkan agar bisa dikukuhkan gitu, Bu. Jadi penemuan selama Ramadan itu tulisan-tulisan yang masih draft itu mesti disampaikan untuk diperdebatkan gitu supaya kukuh gitu. Nah, kalau kita lanjutkan ayat ini sampai ke 197 lewat 10 ayat ya, langsung ke 197 itu cerita haji gitu. Coba lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ya, coba perhatikan kalimatnya ya. Bahwa bulan haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Jadi musim haji itu bukan 40 hari, tapi beberapa bulan. Bulan. Kalau beberapa bulan jamak minimal 3 loh, Bu. Iya, Betul nggak? iya. Makanya orang berangkat haji dimulai dari Syawal. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berapa bulan? Tiga. 3 kan? Ditambah satu lagi Ramadan. Ramadan. Ramadan kan awal mulai mulai risetnya gitu. Iya. Nah, ini ayat ini menerangkan bahwa bulan haji beberapa bulan yang dimaklumi. Sawal, Zulqodah, Zulhijjah. Jatuhnya 3 bulan. Karena ada Arbaatun Hurum, jumlahnya 4, satu musim, maka yang 1 bulan lagi adalah Ramadan maju. Maka total menjadi Empat. 4 bulan kan? Iya. Gitu. Kenapa? Karena Ramadan itu awal orang melakukan penelitian. Gitu ya. Nah, tadi tadi udah disampaikan di atas. Setelah melakukan penelitian masih masih dalam bentuk draft, Sawal dibuat tegakkan hipotesa, ya gitu. Zulqodah dibuatkan kaidah-kaidah hipotesa. Baru Zulhijjah bisa diutarakan, disampaikan, diargumentasikan. Iya. Ya, berarti kalau begitu, Bu, sebenarnya haji adalah undangan
undangan ya. Makanya orang misalnya diundang gitu kan. Undangan haji. Haji itu undangan. Karena haji itu adalah undangan untuk menyampaikan ide, gagasan. Ide atau gagasan-gagasan penting dalam rangka menguak dan membuka rahasia alam semesta. Makanya yang diundang para para ahli gitu. Ahli pertanian, ahli kedokteran, ahli psikologi, ahli arsitektur, para ahli tuh termasuk semua ahli lah di bidangnya masing-masing gitu. Itu masalah undangan itu. Yang tidak diundang sebagai haji bisa sebagai umroh kan gitu. Sebagai orang yang meramaikan. Coba kita baca ayatnya ya. Surat 22 misalnya. 22 ayatnya 27. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Kok mesti kurus ya? Ya ini kalau baca terjemahannya Bu. Iya, mesti Serulah kurus. kepada manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Coba kita terjemahkan ulang Bu gimana? Haji adalah undangan untuk semua manusia, ya. Serulah manusia untuk berhaji. Jadi haji adalah Enggak. undangan untuk semua manusia, ya. Maka mereka akan mendatangimu selaku nirijal, rijalan. Mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki. Apa hubungannya, Bu? Haji jalan kaki dari Indonesia gimana ceritanya? Gak Iya. mungkin lah haji dari Indonesia jalan kaki, Bu. Mesti naik Iya. pesawat, mesti naik kapal, tetap aja kan? Ya, rijalan itu artinya pakar, expert, Bu. Rijal itu expert, ahli. Rijal namanya. Pakar, pakar. Jadi undanglah manusia untuk berhaji. Untuk menyampaikan ide, gagasan. Apakah dia datang sebagai rijal, sebagai pakar gitu. Dan mengadakan pengkajian atas rahasia-rahasia terpendam ala kuli domir. Ini domir diartikannya kenapa unta. Nah, Kurus lagi. dan mengendarai unta yang kurus gitu. Kurus. Jadi gini, Padahal bukan. orang yang diseru untuk berhaji mengajukan, mengemukakan ide dan gagasan itu, yang pertama bisa saja orang itu datang sebagai pakar, rijal namanya, ya, ala kulidomirin. Ala kulidomir itu artinya kajian rahasia-rahasia terpendam yang akan datang dari rekahan-rekahan lembah-lembah yang jauh, yang amik, penjuru gitu. Jadi akan datang orang dari penjuru sebagai pakar yang membawa rahasia, yang membawa kajian terpendam gitu, yang perlu dikuak gitu lebih, yang datang dari penjuru. Ya, wa'azin pinas artinya undanglah, undangan untuk pengenasan, pengundang-undangan gitu. Ngundang orang supaya apa namanya? Dinaskan. Dinaskan itu disahkan. Tulisannya sudah diakui gitu. Sudah melewati fase uji. Kalau di kampus itu udah lewati masa sidang gitu. Ada sidang tesis kan, ada sidang disertasi kan. Berarti sudah lolos tuh gitu. Ya, bil haji untuk sebuah pengkajian gitu.
Rijalan artinya pakar. Kalau kulli domirin artinya mengadakan pengkajian apa yang masih terpendam gitu. Dan mereka akan datang dari berbagai pelosok. Kayak ayat berikutnya apa coba? Ayat berikut. Jadi terjemahannya salah ya Pak? Ya, Terjemahannya salah ya? nggak salah, cuman kulit, Bu. Iya, soalnya Nggak sampai ke esensi. hmm, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara dan fakir. Nah, coba kita terjemahkan ulang lagi ya. Supaya mereka menyaksikan bermacam-macam manfaat atas mereka dan supaya mereka ingat ingat kenyataan-kenyataan yang ada, mengingat kenyataan-kenyataan yang ada pada hari yang ditentukan, yang banyak sekali bagi rejeki atas kesamaran nikmat. Maka cernalah dari nikmat-nikmat yang samar itu. Kemudian kamu rasakan juga kepada orang-orang yang memerlukan. Ini gambarnya gini, Bu. Ketika kita melakukan riset ilmiah, sesuatu yang sebelumnya tersamar mulai terkuak nggak? Terkuak kan? Nah, sehingga kita bisa melihat fenomena, kenyataan, realitas yang terjadi. Sesungguhnya apa sih yang sebenarnya terjadi itu gitu. Nah, sekarang dia bisa melihat realitas itu dengan jernih gitu, dengan jelas. Nah, sekarang coba nikmati itu. Ya, cernalah nikmat yang samar tadi itu. Coba dicerna, diserap, direnungkan. Nah, kemudian apa yang kita rasakan tadi, coba dibagi juga ke orang lain, di-share gitu, Bu. Dibagikan kepada orang lain. Ya, biar orang orang lain pun ikut mencicipi gitu. Kalau Jadi bingung bukan tuh, makan, ya, maksudnya bukan makan ya, bukan makan binatang bukan ternak. makan fisik gini, mencerna informasi tadi, Bu. Ya. Kalau bingung, kita kan sama-sama bingung. Betul nggak? Ya kita pecahkan sama-sama kebingungan itu tadi gitu. Nah, gitu ya. Nah, coba lihat ayat berikutnya, Bu. Nah, lanjutin ya, 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu atau baitullah. Nah, coba saya terjemah ulang ya. Kemudian kamu hilangkan semua kekusutan, hilangkan semua kesulitan, dan penuhilah atau sempurnakanlah keinginan mereka dan konfirmasikanlah gitu Bu. Konfirmasikanlah atau cocokkanlah dengan Baitul Atik. Baitul Atik itu artinya ketetapan yang kuno berupa kitab suci. Ya, itu kan juklak dan juknisnya harus dikonfirmasi dengan Quran. Nah, cuman kalau kita baca terjemahnya juga nggak nyambung. Hendaklah kamu menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar mereka. Hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua. Kemudian kamu hilangkan kesulitan-kesulitan mereka, sempurnakan keinginan mereka, konfirmasikanlah apapun yang dilakukan dengan Baitul Atik. Jadi Quran sebagai korektornya gitu, Bu. Konfirmasinya gitu. Bener nggak ya gitu? Cocok tuh dengan Baitul Atik. Ketetapan antik
Antik itu kan berlaku sejak dulu, kitab suci maksudnya gitu. Nah, ayat 30, lanjut. Ini lagi cerita haji. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ya. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan hal-hal terpenting berkaitan dengan hukum Allah, berkaitan dengan sunnatullah, ya, berkaitan dengan hukum alam, maka itulah yang terbaik bagi dirinya. Dan telah dimudahkan bagi kamu penerimaan atau pengakuan, ya namanya an'am. Pengakuan dariku kecuali yang telah dibacakan. Maka jauhilah kotoran-kotoran janji, janji palsu. Dan jauhi kata-kata dusta. Ya kan tidak boleh dalam melakukan riset ilmiah, Bu. Narasinya rancu, isinya bohong. Benar nggak? Namanya namanya riset ilmiah kan mesti riset loh. Berarti ada kasus orang membuat karya disertasi tapi nggak riset, bisa nggak Bu? Iya, ada, ada. Kok masa bisa mendapatkan gelar doktor dalam waktu 2 bulan? Kapan risetnya Bu? Misalnya gitu. Itu berarti kan ada kebohongan di dalam karyanya tadi. Gitu. Nggak boleh tuh, nggak boleh terjadi itu. Nah, lanjut 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimatnya nyambung ya. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Artinya prosesi haji ilmiah saya sebutnya. Prosesi haji ilmiah itu atau prosesi penelitian ilmiah itu harus dilakukan dengan konsisten. Konsisten karena Allah. Barang siapa yang mengada-adakan atau menduakan kenyataan, Bu, Hmm. kalimatnya apa? Mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Barang siapa yang mengada-ngadakan kenyataan. Berarti bukan kenyataan sebenarnya kan? Ya. Kalau dia ngarang kok tidak riset gitu. Maka dia bagaikan sesuatu yang jatuh dari langit dan disambar burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang entah kemana. Artinya hasil karya tulisannya itu nggak akan dihiraukan orang, Bu. Ini jadi akan hilang begitu aja gitu. Sekarang gini aja. Penemuan tentang rumus apa namanya EMC kuadrat masih dipakai nggak sampai sekarang, Bu? Masih. Berarti kan itu benar kenyataannya begitu. Jika jika sebuah karya itu benar-benar dilakukan dengan serius, maka si karya tadi akan tetap digunakan. Tapi kalau karyanya itu bohong, nggak mungkin bertahan lama seperti sesuatu yang disambar burung terbang entah kemana, udah dilupakan orang, Bu, gitu. Ya. Hmm. Nah, kan kayak begitu misalnya. Nah, ada lagi 32, Bu, lanjut. Nih, masih cerita bersambung. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ya, maka demikianlah siapa yang mengagungkan syiar Allah, mengagungkan syiar Allah berarti kan mengagungkan, memuliakan hukum-hukum Allah tadi, termasuk hukum sunatullah kan. Maka itu adalah aktivitas memperkuat ketakwaan hati gitu.
aktivitas memperkuat ketakwaan hati. Tiga tiga. Ini sampai 36 nih, panjang. Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib serta akhir masa. Menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atik. Baitul Ya, Hadyu apa? balik lagi. Bagi kamu, dalam aktivitas haji ilmiah itu banyak manfaat. Sampai pada kausalitas tertentu dan tempat terurainya sesuatu dengan berpatokan kepada Baitul Atik, ketetapan yang kuno tadi Quran, baik juklak maupun juknisnya, Bu. Ya. Itu jauh banget Pak ya rasanya Nah, ya. iya jauh banget kalau nggak ditengetin mah, Bu. Nggak ngerti kalau kita baca sendiri kan bisa bisa lain. Ah, coba lanjut 34-nya sama aja gitu semuanya juga, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Sok, terjemahkan ulang. Bagi tiap-tiap umat, bagi tiap-tiap komunitas. Kalau dalam bidang akademisi apa namanya, Bu? Komunitas itu. Kolokium, Apa ya? Hah? kolokium bukan ya? Ada ada UI, ada UGM, ada UPI, Masyarakat. ada ITB. Itu apa namanya, Bu? Alumni, Perguruan tinggi ini apa ya? alumni, Bisa alumni. bisa dalam arti apa namanya? Kampus, bukan kampus. Ya kampus kan? Ya. Likuli umatin bagi tiap-tiap umat, tiap-tiap komunitas, tiap-tiap perguruan gitu loh, Bu. Oh, Ya, perguruan. kami jadikan metodologi atau tata cara mengingat asma Allah. Asma Allah ajaran dalam beribadah kepada Allah atau cara menyikapi kenyataan. Jadi gini, kalau terjemahan ulang. Bagi tiap-tiap umat, bagi tiap-tiap komunitas, bagi tiap-tiap kampus, ya, bagi Ya. tiap-tiap komunitas akademisi, kami jadikan metodologi masing-masing. Antara satu kampus dengan kampus yang lain bisa berbeda nggak metodologinya, Bu? Bisa Bisa, kan? bisa, Ya. Nah, metodologi untuk untuk menghadapi, untuk menyikapi kenyataan itu gitu. Nah, nyambung nggak kalimatnya? Bagi tiap-tiap umat kami jadikan tata cara masing-masing untuk mengingat Allah atas apa yang telah kami berikan kepadamu berupa pengakuan, penerimaan yang masih samar dan belum jelas karena pernyataanmu yang samar, karena pernyataanmu yang benar itu cuma satu. Maka kepada pernyataan yang satu itulah kamu harus patuh berserah diri dan bergembiralah mereka dan bergembiralah mereka yang konsekuen menggunakan juklak, juknis, Quran gitu lebih. Halo? pusing Pak. Pusing. Gini, Bu. Misalnya ada orang melakukan riset, ada orang membuat disertasi ilmiah lah. Judulnya sama, Bu. Ya. Ya, judulnya sama. Objek objek penelitiannya sama.
tapi hasilnya bertentangan. Mungkin nggak? Bisa aja. Hah? Bisa kalau kalau mungkin bisa juga kali Pak. Ya, kalau terjadi pertentangan berarti salah satunya Salah. ada yang salah. Maka kita harus ambil satu yang benar gitu maksudnya, Bu. Kan tadi kalimatnya apa? Bagi tiap-tiap umat kami jadikan metodologinya masing-masing. Oke. Walaupun beda metodologinya, kalau kalau itu benar, Bu, hasilnya bisa sama nggak, Bu? Bisa. Contoh lagi nih, seperti soal matematika. Soal matematik. Untuk bisa memecahkan soal matematika, kan ada rumus tuh. Rumus matematika. Nah, rumus untuk bisa memecahkan soal matematika itu satu apa beberapa, Bu? Berapa? Bisa banyak kan rumusnya? Bisa. Bisa. Nah, walaupun beda rumusnya, jika semuanya benar tuh rumusnya, Bu, hasilnya sama nggak? Sama. Nah, kayak gitu maksudnya. Silahkan, silahkan beda rumusnya. Tapi kalau rumusnya benar, pasti satu gitu loh. Sampai sini oke? Ya, ya, ya. Halo? Ya, ya, Pak. Pusing. Jadi Ini kan hasilnya sama kalau benar. Kalau benar iya, untuk kalau benar itu pasti hasilnya nggak bakal berbeda, nggak bakal bertentangan loh. ya. Nah, ini kan lagi belajar haji, Bu. Pak, Betul nggak? hajinya jauh banget sama haji kita Eh, sekarang. tiap umat punya metodologi, tiap umat punya rumus. Silahkan pecahkan masalah yang ada, yang terjadi. Kenyataan yang ada silahkan dipecahkan nih. Misalnya gini, sekarang kondisi negeri kita seperti apa nih? Yang mau diteliti apanya? Sistem pendidikannya, ekonominya, politiknya, kebangsaannya, pejabatnya, apa saja. Dengan berbagai macam metodologi. Ya, katakanlah ada 10 orang melakukan riset untuk objek yang sama. Ya, walaupun beda metodologi, kalau metodologinya benar, Bu, kira-kira hasilnya Hasilnya, hasilnya sama. sama. Masalahnya ini loh gitu. Masalahnya ternyata ini akarnya. Pemecahannya seperti ini, solusinya begini gitu. Kecuali kalau di antara yang tadi ada yang berbohong, berdusta gitu. Datanya misalnya nggak lengkap. Atau dia mengira-ngira aja. Ya pasti hasilnya pasti beda. Nah maka kalimatnya menjadi begini. Bagi tiap-tiap umat, tiap-tiap komunitas, tiap-tiap akademisi lah katakanlah. Kami jadikan metodologi tata cara, tata cara menghadapi kenyataan. Ya, atas apa yang telah kami berikan kepadamu berupa pengakuan, penerimaan yang masih samar, yang belum jelas. Karena pernyataan yang benar itu satu gitu loh, Bu. Nggak boleh ada kontradiktif gitu, kontra gitu. Maka kepada pernyataan satu itulah kamu patuh. Gitu. Kalau tadi 10 orang melakukan riset ilmiah untuk mencari akar masalah negeri ini, ambil satu gitu loh. Ambil satu jangan campur nanti kalau banyak jadi kusut nantinya gitu. Ambil satu aja pernyataannya. Ya, coba lanjut ceritanya 35 Bu. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang mendirikan sembayang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Nah, maknanya apa? Orang-orang yang apabila disebut isme Allah, isim Allah. Isim itu ajaran. Orang-orang yang apabila disebutkan ajaran Allah, maka hati mereka bergerak, bangkit hatinya. Dan orang-orang yang tangguh
terhadap apa yang menimpa dirinya dan mereka menegakkan aturan. Juga senantiasa mereka mengembangkan kepahaman yang telah diberikan. Jauh nggak artinya? Jauh banget. Jauh. Jauh banget. Ya, 36. Nah, belum selesai nih ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Nah, Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya. Dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. nyambung nggak? Enggak. Nggak. Coba kita baca ulang. Kita baca ulang terjemahnya, Bu. Dan kami jadikan bagi kamu badan. Badan itu apa, Bu? Budna itu jamak ya. Budna itu jamak. Dan kami jadikan bagi kamu badan-badan, lembaga-lembaga, konstitusi-konstitusi. Itu namanya budna, Bu. Budna itu artinya badan. Badan hukum. Halo? Ya, mutna Pak ya. Iya, ada nggak pernah nggak istilah badan hukum? Iya, Badan hukum tuh wujudnya apa, Bu? kantor. Kantor badan hukum. Wal budna ja'alna lakum min sa'a irillahi lakum fiha khair. Dan kami jadikan bagi kamu badan-badan atau lembaga-lembaga atau berupa konstitusi-konstitusi. Sifat kebendaan itu termasuk nilai. Nilai, kadar, kapasitas yang penuh ketelitian dan ketepatan yang nyata dan realistis. Itu namanya syiar Allah. Jadi syiar Allah itu artinya nilai, kadar, kapasitas gitu, Bu. Jadi kalau diterjemahkan ulang gini, dan kami jadikan bagi kamu badan-badan, lembaga-lembaga, konstitusi-konstitusi, sifat kebendaan itu, yang tadi badan, lembaga, ya, termasuk nilai, kapasitas, yang penuh ketelitian dan ketepatan, yang nyata dan realistis. Nah, sifat kebendaan itu untuk menguji semua ketelitian yang nyata dalam sebuah konstanta. Ada opsi terbaik buat kamu. Maka kamu harus menyadari, mengingat asma Allah secara tersusun, secara runut. Dengan cara apa? Dengan membuat metode penelitian step by step. Apabila penyimpangannya sudah sirna, apabila penyimpangannya telah sirna. Ini kalimatnya apa? Kemudian apabila telah roboh, apanya yang roboh, Bu? Makanlah sebagian. Ini cerita apa lagi? Ya, apabila penyimpangan sudah sirna, tidak ada lagi kejanggalan, ya, maka cernalah dan resaplah, resapkan atau gini, maka cernalah dan rasakanlah kepada mereka yang menahan diri dan yang memerlukan hasil yang bisa dimanfaatkan untuk semua orang yang membutuhkan, Bu. Jadi orang melakukan riset ilmiah itu harus bisa
dimanfaatkan gitu. Betul nggak gitu? Nah, demikianlah kami menundukkan itu semua untukmu. Semua nilai, besaran, ketelitian dari sifat kebendaan itu supaya kamu membuka diri. Halo, Iya, Pak. makin pusing nggak ya? Makin, Pak. Makin pusing. Makin pusing dan makin makin jauh dari haji Nah, yang kita tahu, Pak. Pak makin I- jauh Quran dari konsep. iya, Pak Ip gimana orang mau ngerti orang yang ditulis unta, roboh, mati, Oh, oh, makan, daging iya. disembelih-sembelih dengan tadi konsep, ketelitian, lalu penelitian, dan kalau kita sudah menemukannya, kita bisa bagikan pada orang. Ya Iya. logis sih, tapi bagaimana orang mau tahu itu ya? Iya, Pak. Jauh. Makanya sekarang ini kan yang ada si binatang-binatang itu disembelih terus dibagi-bagi. Iya, jadi akhirnya lain tuh. Malah ada yang Iya. mohon maaf ya, nggak tahu dari mana dia baca dia mesti minum kencing unta, dia minum. Aduh. Sama, gue jadi merasa rada bodoh nih gue nih. Nah, Iya, sekarang kita Pak. lanjut, Bu. Sekarang gini, kita lanjut lagi. Hmm. Apa alat ukur dari hasil pengkajian itu benar salahnya? Hmm. Oh, ini riset ini benar, riset ini keliru. Ya, apa alat ukurnya, Bu? Nah, kita lihat ayatnya ya. Surat 4 ayat 82. 482. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Kalau itu bersumber dari Tuhan, dari Quran semuanya, Bu, apapun metodologinya tidak akan mungkin Bertentangan. berseberangan loh, tidak akan bertentangan gitu. Iya. Apalagi misalnya dalam satu karya tulis ilmiah, dalam skripsi atau dalam tesis atau dalam disertasi, misalnya ada kata-kata atau alinea yang bertabrakan gitu, Bu. Gimana kira-kira? Nggak benar. Ini nggak bener nih. Ya. Ini orang riset apa ngutip, ngutipnya nggak dilihat lagi. Bentrok nih antara satu teori dengan teori lain. Hmm. Antara pernyataan di bab ini dengan di bab itu kok bentrok. Nah, itu kan berarti kusut berarti. Itu aja udah batal. Udah susun lagi, susun ulang. Kan gitu. Ini risetnya nggak bener nih gitu. Udah gitu aja kan. Iya. Kalau penelitian itu benar, pasti tidak akan ada pertentangan dari bab satu, bab 2, bab 3. Pasti berurutan dong gitu kan. Iya. Bab satu ada latar belakang lu kan, latar belakang dan seterusnya. Bab-bab berikutnya kan ngikutin sebelumnya. Sambung. Nah, nyambung. Kalau terjadi pertentangan gimana? Ah, berarti ada yang kusut nih. Ah, ini nggak bener nih. Nggak bener. Itu kan alat ukur juga. Tidak boleh ada pertentangan. Gitu. Hmm. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang tidak boleh selama selama berhaji tadi, tiga. Ya, tidak boleh tiga. Pertama, tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal tadi. Udah disampaikan di awal ya. Ya. Di surat 2, 197. Mana tadi? Ah, nah ini nih. Rapat. Barang siapa yang mengerjakan haji, maka tidak boleh rapas dan tidak boleh fasik, tidak Sip. boleh berbantah bantahan selama musim haji. Haji. Jadi dalam prosesi haji ilmiah atau dalam proses riset ilmiah tidak boleh ngawur, ngomongnya ngaco. Itu namanya rofas, Bu. Tidak boleh, tidak boleh apa bengkok. Fusuk itu bengkok, tidak tidak konsisten, tidak relevan lah gitu, Bu. Menyimpang dari konteks. Dan tidak boleh mujadalah, hanya retorika menang-menangan aja doang gitu. Pinter-pinteran retorika aja nggak boleh. Nah, ini mesti ilmiah gitu. Misal gini, di dalam bab satu, boleh nggak Bu, tesis atau disertasi pakai bahasa puitis? Nggak. Ya, Nggak. itu kan lain cerita. Ini disertasi loh, nggak boleh pakai bahasa itu. Kan mesti tegas ini ilmiah gitu.
Jadi tidak boleh berangan-angan gitu kan. Itu kan data dan fakta. Itu namanya tidak boleh mujadalah. Tidak boleh menang-menangan, pinter-pinteran, berretorika. Nggak boleh gitu. Jadi indah itu kan bukan lagu gitu. Kalau bikin lagu malah lain cerita atau bikin puisi nih. Itu kan beda lagi ceritanya. Nah gitu ya. Nah contoh apa? Contoh hasil haji yang mampu mengubah dunia. Misalnya ada seorang namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filosof yang terkenal di dunia medis gitu. Nah, ia dijuluki sebagai bapak kedokteran. Dua karyanya yang paling berpengaruh adalah Ensiklopedia Filsafat dan kitab Ashifa, The Book of Healing. Dan satu lagi The Canon of Medicine. Ini kan hasil riset, Bu. Ada lagi Al-Zahrawi. Al-Zahrawi seperti Ibnu Sina juga dia berkutat di bidang medis. Nah, ia juga disebut sebagai bapak ilmu bedah modern gitu. Dan ia berhasil mengenalkan namanya benang sebagai alat untuk menutup luka. Ini pun hasil riset. Hasil riset berikutnya, misalnya angka, Bu. Angka nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau ini angka itu hanya dari 1 sampai 9, repot nih nanti algoritma nggak ketemu. Nah, Al-Hawarizmi menemukan angka 0, Bu. Namanya Muhammad bin Musa. Al-Hawarizmi adalah ahli matematika yang dikenal sebagai penemu aljabar. Nah, dia yang menemukan rumus angka, loh, Bu. Coba Ibu bayangkan angka 1. Angka 1, Bu. Ya, kalau ditulis angka 1, ntar saya tampilkan contoh gambarnya ya. Contoh gambarnya apa? Ini contoh gambarnya. Nah, Oh, itu. Aslinya gitu ya? ya, Aslinya. ini aslinya gini. Oh, 1. Nah, angka 1 dengan sudut 1. Sudut 1 ya, sudutnya 1 nih. Yang ada panah, Bu. Ya, wahidah. Sudut 1. Angka 2 kayak Z. 2 sudut. 3. Ini 3 sudutnya kan? Ini rumus angkanya. 1, 2, 3. 3 sudutnya. Angka 4 sudutnya berapa? 1, 2, 4. Dalamnya 3 4. kan? Heeh. Nah, 4. ini 1. Ya. 5. Sudutnya 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru tahu. 7. Ini angka 7. Hmm. 1. Kan ini 2, dipotong tengahnya kan? 1, Ini ada maksud kenapa dipotong tengahnya. Supaya ada sudut membedakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Berapa sudutnya? Tengah 3 nih. Tengah 3. Sama bawah 3. 6. Luarnya 2. 8 kan? 9. 1, Dalam 2. 4 nih. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesti muter supaya 9 sudutnya. Jadi mesti pakai ekor. Nah, pas bagian 0, Ada sudut. nggak ada sudut. Nah, yang menemukan 0 ini nih, juragan ini nih. Alka, Alka Waris. Al-Hawarizmi namanya, Bu. Nah, ini apa filosofinya, Bu? 0 itu di belakang apa di depan? Bisa depan, bisa belakang. Ya, Bisa nol. satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol. Ini nol dari mana datangnya? Nol itu ada di belakang, apa di depan, Bu?
Kalau di sini di belakang. Sebelum satu kan nol dulu sebetulnya kan? Ya, bisa depan, bisa belakang. Nah, itu namanya dia yang awal, dia yang Akhir. akhir. Dia sang dia sang kosong. Ada tapi tidak ada. Tidak ada tapi ada. Ya. Gitu nggak? Iya. Nah, gitu. Iya. Kosong adalah dia, sang laha 1 sampai 9 itu manifestasi dari kosong tadi. Jadi semua makhluknya tadi, Bu. Nah, ini contoh. Jadi orang-orang dulu menemukan menemukan ilmu itu hasil riset gitu. Pantesan Ada, sekarang nggak maju ya, Pak ya? makanya dulu maju. Matematika maju, Iya. ya, matematikanya maju. Kan kan majunya dalam banyak bidang kan? Yang satu menemukan ilmu kedokterannya, ilmu matematikanya. Ada lagi Ibnu Farnas menemukan pesawat udara gitu tuh. Penemu pesawat tuh kan Abbas, namanya Abbas Ibnu Firnas, itu anak dua orang sebetulnya. Dikembangkan berikutnya menjadi lebih modern lagi gitu. Ada Ibnu Haitam, penemu penemu kamera. Kamera itu Ibnu Haitam namanya. Ada lagi siapa? Sutaita namanya. Sutaita itu perempuan, Bu. Mahamali. Jadi Sutaita itu ilmuwan muslim yang dia juga ahli matematik juga gitu. Dan ia juga cerdas di bidang aljabar gitu. Ada lagi namanya Sahin, Bina Sahin. Itu profesor, ya, dokter dari Pakistan gitu. Dia penemu penemu teori konstituen anti kanker, Bu. Nah, Iya, anti Pak. kanker. Ada lagi Maryam, Maryam namanya Maryam Al Ijilia gitu. Juga perempuan. Nah, dia yang mengembangkan ilmu astronomi, astrologi termasuk horoskop gitu. Ada lagi namanya Rufaida Al-Aslamia namanya. Nah, itu uh, penemu bidang kedokteran juga. Banyak sih, Bu, yang penemu-penemu zaman, bahkan akhir-akhir juga banyak tuh penemu-penemu itu. Dan itu kan hasil riset, hasil perenungan selama berbulan-bulan gitu. Kemudian penemuannya diargumentasikan, dipakai tuh berguna gitu. Di bidang kedokteran, di bidang matematik, di bidang astronomi, dan terus sekarang. Sekarang mungkin lebih ke teknologi kan? Apalagi yang bisa dikembangkan teknologi ini nih gitu terus untuk kemaslahatan manusia. Nah, itulah sebetulnya esensi Haji. substansi dari haji itu. Jauh banget dong, Mbak. Menemukan sesuatu penemuan yang bisa dikembangkan, dimanfaatkan dalam kehidupan itu intinya. Nah, sekarang haji tiap tahun. Orang yang berhaji ribuan. Apa perubahan yang bisa dilakukan? Ada nggak perubahan? Tambah mahal. Ya, yang ada sih ongkos haji tambah mahal. Tambah mahal. Tapi pelaksanaan haji tambah kacau. Hmm. Tambah lux. Iya, dengar berita sekarang banyak jemaah haji yang terlantar. Syarikah, ada syarikah. Itu nggak ngerti itu gimana, Syarikat. apa yang dirubah sih? Hah? Sampai suami istri dipisah, Iya, suami anggota istri keluarga dipisah, terpisah. Orang anggota sama keluarga kopernya terpisah. Ini gimana terpisah. ceritanya, Bu? Nggak ngerti saya juga bingung kenapa ada Nah, syarikah. gitu kan jadi Terus makin dampaknya kok jadi kacau. makin berantakan walaupun sekarang udah dikatakan sudah diselesaikan. Jadi nggak ada yang dipisah-pisah lagi, syarikahnya sama. Dari pemerintah Arab Saudi itu aturannya. Ya tadi ada-ada aja yang jadi Iya, makin aneh. makin makin semrawut gitu. Iya. Kenapa gitu ya? Nah, itu makanya, Bu. Udah Udah jauh. makin makin nggak jelas ini. Mau dibawa kemana nih haji? Gitu. Oke, ada masukan? Bingung yang ada. Pak Jadi Mumet, Mujito? kita harus bagaimana? mumet, Ya? puyeng. Harus bagaimana, Pak, kita? Ya makanya ini kan baru ide, Bu, baru gagasan. Kan dulu juga orang, kan gini, mengubah dunia kan nggak bisa ujuk-ujuk ya, Bu. Iya. Berawal dari sebuah ide kan? Iya.
idenya didengungkan, mempengaruhi satu, dua, tiga, lama-lama ya. Dan ini kan memerlukan waktu yang panjang sebetulnya. Merubah perilaku, merubah budaya, merubah mindset itu kan nggak bisa sehari dua hari loh. Tapi Ya, ini dengan segala resikonya tentunya ya, dengan segala resiko. masalahnya makin jauh Pak, makin Iya, saya makin bilang, nggak ini orang penting. makin jauh dari petunjuk gitu. Semakin tersesat sejauh-jauhnya. Ya, Semakin tersesat sejauh-jauhnya. iya, tersesat sejauh-jauhnya dari petunjuk. Bu. Dibaca pun petunjuknya nggak ngerti juga gitu. Gitu. Saking Nah, lama, saking susahnya berhaji sekarang ini iya ada makanya umroh, Bu, Pak. Ada umroh bi- jadinya. bicara tentang haji pun mesti dikaji ulang gitu. Nah, hasil pengkajiannya kan mesti dihajikan gitu. Adu argumen lagi gitu. Nah, nah adu argumen salah satu kan mesti diambil. Yang mana ya argumen yang paling kuat itu yang diambil gitu. Tapi nanti Itulah yang dibilang kemudian sesat. disosialisasikan gitu. Tapi yang ada dibilang sesat. Nah, itu dia main sesat aja. Enggak debat Ya, aja dulu. orang nggak ngerti kalau itu harus didiskusikan. Ya Gak, adu argumen dulu. gak Ini ada yang orang kan diskusi di sana kalau haji atau itu. Iya. Di ya orang kan nggak Masjidil mau Haram nggak ada berargumentasi, diskusi nggak mau debat-debat. berdiskusi. Langsung aja. Yang ada ngegosip kali. Yang ada gosip. Ih, seru banget ya Pak ya. Lain Ya, banget. Iya, Iya, seru. jadi Ini kalau gitu kita bisa naik ke haji, nggak usah ke Mekah kali ya kalau mau kayak gitu. Kita ke ini aja ke UI, kita nah diskusi. Betul, itu betul. haji ilmiahnya Bu. Diskusi ya. Iya 4 bulan loh Bu itu. Jadi 1 bulan pertama Ramadan masing-masing nyari ide kan? Mm. Gitu sesuai dengan profesi masing-masing. Yang satu psikologi nguli Quran dari kacamata psikologi. Yang komunikasi mengkaji Quran dari kacamata komunikasinya. Yang politik dari kacamata politik. Semuanya buat semua ahli Bu. 1 bulan tuh cari bahan. Nah bulan Syawal hipotesa kan? Julkodah cari kaidah-kaidah hipotesa. Udah disusun tuh tulisannya. Nah Julhijjah sebulan itu. Bulan Julhijjah masing-masing presentasi. Menyampaikan ide gagasannya. Yang lain menyanggah. Gitu. Mesti ada pengujinya tuh. Berapa orang benar nggak nih risetnya gitu. Kalau ada 10 pakar, 10 hasil riset, Bu. 4 bulan itu. Ya, Itu gimana? berlangsung. Ya, Harusnya di mana itu? Kan gimana, Bu? kalau ke Mekah itu kan ritual, ritual. Lalu untuk berdiskusi segala macam itu di mana, Pak? Iya, tapi kan gini, Bu. Tapi jadi saya takut salah ngomong lagi. Bukan takut salah ngomong, kan ditangkap salah lagi, ditangkap. hati Pak. Melecehkan, melecehkan karena Bentar gini, Hati, Pak. ini jangan direkam ya. ya